Nah oke lor, welcome back to Fun One. Di video kali ini kita bakal ngebahas tentang ringkasan pertandingan final antara Demon Devil Bats melawan Hakusho Dinosaur di final turnamen Kanto. Setelah pertandingan sengit di semifinal turnamen Kanto melawan Ojo White Knight, Demon Devil Bats pun berhasil keluar sebagai pemenang dan menuju ke babak final. Dan di blok yang berbeda, yang kejatah bertanding selanjutnya di semifinal adalah Seibu melawan Hakusho. Siapapun yang akan menang akan bertarung melawan Demon Devil Bats. Setelah pertandingan dengan Ojo, tiba-tiba di base camp Demon terdapat banyak sekali bunga. Awalnya Mamori mengira bahwa bunga itu adalah pemberian dari Hiruma sebagai ucapan selamat. Namun Gurita dan Musashi di sini sangat meragukannya. Ternyata memang bukan. Yang mengirim bunga-bunga tersebut adalah Marco dari tim Hakusho Dinosaur. Ditambah Sena mendapat surat dari Himuro yang merupakan manajer dari tim Hakusho Dinosaur. Ia ingin bicara dengan Sena di Venus Sport Cafe. Di sini Sena juga dibuntuti oleh kawan-kawannya dan tak disangka ternyata Riku juga diundang oleh Himuro. Himuro sengaja ingin mengajak bicara para es dari kedua tim. Ia meminta agar di pertengahan pertandingan ketika melawan Hakusho Dinosaur mereka menyerah. Di sini Hiruma juga ikut mendengarkan percakapan mereka lewat mic kecil yang berada di kerahnya si Sena. Himuro datang menemui Sena dan Riku tanpa memberitahu Marco ataupun Gao. Di sini Himuro membagikan video tentang para tim yang telah kalah oleh Hakusho Dinosaur. Ia tak ingin ada lagi pemain yang dihancurkan oleh Gao. Tak lama setelah itu, Gao pun tiba-tiba muncul. Ia berniat untuk menghancurkan laptop tersebut. Untunglah Sena bereaksi dengan cepat dan berhasil melindungi Himuro. Begitu pula Riku yang langsung mengambil laptopnya. Gao di sini mengatakan bahwa ia tidak peduli tentang video ataupun tentang manajernya. Ia hanya ingin pertandingannya tidak menjadi membosankan dengan menyerah di tengah pertandingan. Gao di sini menyampaikan beberapa salam kepada Riku. Ia juga mengatakan bahwa ia tidak akan bosan jika tim Seibu tidak menyerah di tengah pertandingan. Setelah Gao pergi, Riku pun membuka laptopnya dan ternyata setengah dari layar LCD-nya itu sudah rusak, meskipun masih bisa untuk lihat video. Mereka pun melihat sebuah pertandingan antara Hakusho Dinosaur melawan sebuah tim. Di sini tidak ada satupun lineman dari tim tersebut yang berhasil menghentikan Gao. Quarterback-nya pun hanya terselamatkan karena wasit meniup peluit. Namun selanjutnya ia mengalami cedera karena serangan dari Gao dan membutuhkan waktu sekitar 3 bulan untuk penyembuhan. Satu-satunya quarterback yang selamat dari pertandingan melawan Hakusho Dinosaur adalah quarterback dari tim Taiyo Sphinx, yaitu Harao. Itu pun karena ia menyerah di tengah pertandingan. Setelah melihat video tersebut, Riku pun berterima kasih atas saran dari Himuro, namun ia dan timnya tidak akan mundur. Riku di sini yakin bahwa Seibu dan Demon akan bertemu di final. Setelah itu, Riku pun berlatih dengan maksimal dan berusaha untuk mengincar quarterback-nya secara langsung untuk memastikan apakah Kid bisa melakukan passing dengan serangan super cepat yang menuju ke arahnya, dan ternyata berhasil. Riku juga mengatakan bahwa untuk bertanding dengan Sena dan yang lainnya di final, Seibu harus menang tanpa gagal. Kalimat itu pun mengingatkan Kid akan masa lalunya yang ditekan oleh ayahnya untuk menang dalam pertandingan tanpa gagal sama sekali. Tak lama setelah itu Hiruma dan Kid pun bertemu. Di sini Hiruma membagikan informasi yang ia peroleh kepada Kid bahwa Hakusho Dinosaur memang selalu menang dengan mengirim quarterback lawan ke rumah sakit. Entah menang atau kalah, Kid tetap akan mencobanya dengan berbagai cara. Ia juga bilang bahwa Hiruma hanya menjadikan mereka sebagai korban atau tumbal. Namun berkat Hiruma, Kid telah memikirkan sebuah rencana. Tak lama hari pertandingan di blok A pun tiba. Pertandingan pun dimulai dengan Gao yang langsung menyerang maju dan menembus barisan lineman dari Seibu. Di sini untungnya Kid berhasil melakukan passing kepada Riku sehingga Gao tidak menyerang dirinya. Pertandingan pun berlanjut. Di sini Gao menyerang dengan jauh lebih cepat. Meskipun Kid berhasil melakukan passing, ia juga menerima sedikit memar pada lengannya. Passing pun terus dilakukan dan berhasil, entah dengan Riku ataupun Tetsuma. Di sini juga ada Hanataka Tengu yang merupakan mantan kapten dari Hakusho Dinosaur. Di sini ketika bola berganti, Marco pun maju dengan dibackingi oleh si Gao dan berhasil mencetak touchdown. Namun tak sampai di situ, Seibu pun maju dengan Riku yang menggunakan teknik terbarunya yaitu roping rodeo drive dan berhasil mencetak touchdown. Tetsuma dan Riku terus bergantian menyerang maju hingga Kid pun teringat akan masa lalunya yang ditekan oleh ayahnya untuk menjadi nomor 1. Di sini ia juga teringat ketika Tetsuma menemaninya saat ia berada di masa-masa yang sangat terpuruk ketika kecil. Tetsuma pun juga membantu menghibur si Kid dengan bermain American football. Di sini juga tumbuh keinginan yang kuat dalam diri Kid untuk menang dan mengejar impiannya. Namun seketika itu ia lengah dan mendapatkan serangan telak dari Gao sampai ia pingsan tak sadarkan diri. Melihat Kid yang terluka parah, Tetsuma pun terbakar api amarah dan langsung maju sambil membackingi Riku atas keinginannya sendiri. Di sini Tetsuma berduel dengan Gao, namun pada akhirnya Tetsuma pun dijatuhkan hingga tak sadarkan diri. Keadaan itu terus berlanjut hingga skor menjadi 64 untuk Hakusho dan 14 untuk Seibu. Di samping itu seluruh pemain Seibu telah mendapatkan luka yang sangat parah akibat bertarung dengan Gao. Riku pun tetap berusaha mencoba untuk mencetak skor. Ia bahkan berusaha untuk membawa maju bola sambil menghindari Gao. Namun ia sempat terkena sedikit serangan dari Gao. Hebatnya di sini Riku masih berusaha untuk bangun dan melawan.
Karena ketangguhan Riku, Gao pun menanyakan namanya sekali lagi. Setelah Riku menyebutkan namanya serta nama timnya, ia pun pingsan. Dan setelah itu, pertandingan pun berakhir dengan kemenangan Hakusho Dinosaur dengan skor 72 dan 14 untuk Seibu. Hakusho Dinosaur pun maju ke final turnamen Kanto melawan Demon Devil Badge. Pemenang dari pertandingan ini akan memenangkan tiket menuju kejuaraan Christmas Bowl. Di sini seluruh anggota Demon sangat bergantung kepada Kurita, karena hanya Kurita lah yang memiliki power untuk mengimbangi Gao. Bahkan Gao sendiri mengakui bahwa hanya Kurita lah yang mungkin dapat memberikan perlawanan yang seimbang kepada dirinya. Di sini kaum Musubi memberikan salam yang hanya bisa dimengerti oleh para lineman tertentu. Justru yang nge-translate di sini malah si Banba, bahwa sebelum menghadapi Kurita, Gao harus menghadapi si kaum Musubi terlebih dahulu. Malamnya tim Demon pun menuju ke Tokyo Dome. Di sini mereka melakukan latihan baseball. Di sini bahkan Hiruma memanggil anggota tim lainnya seperti Banba, Mizumachi, Akaba dan lain-lain untuk berlatih. Banba di sini menjadi sparring partner untuk si Kurita. Di sini terlihat juga flashback ketika Hiruma masih bocah. Ia tak sengaja melihat para tentara yang bermain American football di pangkalan militer Amerika. Dari sini awalnya Hiruma mulai tertarik dengan American football karena bukan hanya adu fisik, namun juga strategi, taktik dan lain-lain. Di sini Hiruma awalnya akan diusir, namun ia mengancam akan membeberkan aib bos mereka, hingga akhirnya Hiruma malah ikut nongkrong di dalam pangkalan tersebut. Di sini bahkan ia berhasil menang judi dan meraup keuntungan yang besar dari para tentara di sana. Dan itu terus berlanjut sampai SMP. Ketika SMP ini Hiruma pun bertemu dengan Kurita. Kurita di sini mengajukan diadakannya klub American Football. Namun ia tidak pernah mendapatkan member. Hingga kemudian ia melihat sebuah kertas strategi yang sedang dicoret-coret oleh si Hiruma, dan juga ia melihat Hiruma yang sedang duduk di atas dan sedang menyusun strategi yang lain dalam permainan American Football. Namun Hiruma mengatakan bahwa ia hanya sedang berjudi untuk tim yang ada di pangkalan saat itu. Kurita pun terus mengikuti Hiruma sampai ia bertemu dengan Musashi. Saat itu Musashi sedang memperbaiki pagar yang dirusak oleh Hiruma. Di sini Kurita awalnya ingin membiarkan Musashi memperbaiki lubang tersebut agar Hiruma bisa kehilangan hal yang ia sukai dan ia bisa bermain American Football bersamanya, pikirnya gitu awalnya. Namun ia tidak mau merebut hal yang disukai Hiruma. Ia pun berusaha untuk menahan Musashi. Akan tetapi Musashi di sini juga harus melakukan pekerjaannya, yaitu memperbaiki lubang. Setelah memperbaiki lubang tersebut, ia pun menendang kembali pagar tersebut hingga berlubang lagi. Ia juga mengatakan bahwa kontraknya itu hanya memperbaiki lubang yang sebelumnya ada. Lubang yang ada setelah diperbaiki bukan merupakan tanggung jawabnya. Pertemuan itu pun menjadi titik awal bagi tiga pendiri Demon Devil Badge. Selain menjadi bahan cemoohan siswa yang lain, para guru pun juga mempermasalahkan klub American Football di sekolah tersebut. Namun di sini Toburoku berusaha untuk membela Kurita. Meskipun pada akhirnya justru Toburoku dipecat dan peralatan latihan klub American Football dibuang ke tempat pembakaran oleh pihak sekolah. Mereka memberikan waktu hingga besok agar barang-barang tersebut dibakar hingga hangus. Kurita di sini sudah mulai putus asa, namun ia juga tidak ingin menyerah meskipun ia sendiri bingung harus melakukan apa. Selanjutnya ketika Hiruma berada di pangkalan, ia mulai kepikiran tentang Kurita. Di sini ketika tim yang ia pertaruhkan kewalahan, terutama bagian quarterback dan juga lineman, di saat itu bertepatan dengan Kurita yang ada di sana dan melihat permainan American Football dari para perwira militer di sana. Hiruma pun mengajak Kurita untuk bermain menggantikan dua pemain lainnya. Di sini untuk pertama kalinya Kurita dan juga Hiruma bermain American Football, namun berakhir dengan babak belur. Dari sinilah Hiruma bertekad bahwa ketika mereka membentuk klub American Football, mereka haruslah menang. Hiruma pun mulai mengumpulkan aib-aib orang di sekitarnya untuk dijadikan ancaman dan berhasil mengembalikan klub American Football, bahkan mengembalikan Toburoku kembali menjadi guru. Di sini mereka bahkan berhasil membujuk Musashi untuk bergabung di dalam klub. Selanjutnya Kurita dan Banba pergi ke boxing gym. Di sini Banba menjadi lawan sparring partner dari Kurita demi mempersiapkan dirinya menghadapi Gao di final nanti. Berganti ke sekolah, di sini Hiruma memberikan amplop yang berisi instruksi pergantian pemain kepada Mamori. Akan tetapi Mamori merobek surat tersebut dan ingin Hiruma kembali tanpa mendapatkan cedera yang parah. Tim Daimon pun berlatih dengan keras menjelang final turnamen hingga hari H pun tiba, dan di sini juga nampak Kurita yang datang dengan penuh luka scratch bekas latihan dengan si Banba. Pertandingan final turnamen Kanto pun dimulai antara Demon Devil Badge melawan Hakusho Dinosaur. Di pertandingan ini Hiruma menggunakan formasi Lonely Center dengan mengisolasi Kurita dan Gao jauh dari para lineman yang lain, agar Gao juga jauh dari si Monta, Sena, dan kawan-kawan. Begitu pertandingan dimulai, Gao dan Kurita langsung berhadapan dan berbenturan satu sama lain. Meskipun sempat hampir dijatuhkan oleh si Gao, Kurita berhasil mempertahankan keseimbangannya dan memberikan Hiruma waktu untuk melakukan passing kepada Monta. Monta pun maju dengan dibackingi oleh Sena yang menggunakan Devil Badge Stun Gun dan berhasil mencetak touchdown. Gao di sini memuji kekuatan Kurita, namun ia juga mengatakan bahwa ada satu hal kenapa Kurita bukanlah tandingannya. Di sini yang tersinggung malah lineman yang lain. Ketika pertandingan berlanjut, Gao pun maju dan berhasil mengalahkan Kurita. Bahkan di sini Hakusho berhasil mencetak first down sampai 4 kali.
Di sini nampak flashback dari Hiromi Kisaragi yang ketika sekolah ia sering dibully, namun suatu ketika setelah Gao membantu dirinya, ia pun menemukan secerah harapan. Setelah melalui beberapa saat, Hakushu pun berhasil mencetak touchdown, namun kemudian dibalas oleh Daemon dengan Monta yang berhasil menerima passing. Kisaragi pun kemudian masuk ke dalam arena. Jika Gao mendapat julukan tangan kanan Hakushu, maka Kisaragi mendapat julukan tangan kiri dari Hakushu. Di sini Kisaragi bahkan mampu merebut bola yang ditangkap oleh si Monta. Pertandingan pun berlanjut. Ketika Monta diikuti oleh Kisaragi, Hiruma kemudian mengoper kepada Sena. Sena pun maju dan menembus barisan Hakushu. Di sini Kisaragi berusaha menghalangi Sena, namun berhasil ia tangkis menggunakan Devil Blade stun gun miliknya. Ia pun melesat maju dan merasa bahwa ada jurang di hadapannya. Sena pun berusaha menghindari Marco menggunakan Devil Like Hurricane. Sena pun melesat maju dan berhasil sampai ke garis akhir. Namun ia terkejut ketika mengetahui bahwa bolanya ternyata sudah direbut oleh si Marco. Ketika ia berputar menggunakan Devil Like Hurricane, Marco menggunakan teknik yang disebut Screw Bait dan merebut bola dari Sena. Marco pun maju dan mencetak touchdown. Pasca itu pun Hiruma memasukkan Yukimitsu. Sena, Taki, Monta, serta Yukimitsu pun maju menuju ke tempat si Marco. Di sini Hiruma berpose seolah-olah akan memberikan passing, namun sebenarnya ia membawa bolanya maju sendirian. Marco pun langsung menghalangi Hiruma dan berhasil merebut bola dari tangan Hiruma. Tapi Hiruma mengeluarkan kakinya sesaat sebelum bola tersebut direbut oleh si Marco. Akhirnya karena keluar lapangan, bola pun masih aman untuk Daemon. Hiruma juga berhasil mengatasi Kisaragi dengan memberikan passing jarak pendek kepada Monta dan juga Taki. Di sini Marco menyadari bahwa selama ada Hiruma di arena, mereka tidak bisa menghancurkan formasi Daemon. Di sini Sena sempat merasakan firasat buruk. Kisaragi pun maju menuju ke tempat Hiruma. Di sini ketika Hiruma akan melakukan passing kepada Sena, Kisaragi pun berpindah membantu si Gao yang ada di dekatnya si Hiruma. Dengan sepersekian detik Kurita menjatuhkan Kisaragi, itu sudah cukup untuk Gao melesat maju dan menghantam Hiruma dengan telak. Meskipun di sini Kisaragi juga ikut terhempas. Bahkan di sini tangan kanan Hiruma sampai patah dan ia tidak bisa merasakan apapun. Daemon pun harus menghadapi Hakushu tanpa adanya Hiruma sebagai kapten serta quarterback. Karena mereka tak memiliki quarterback cadangan, mereka harus memilih salah satu dari para pemain lainnya untuk menggantikan posisi Hiruma. Sebelum Hiruma dibawa masuk ke ruang pengobatan, ia sempat menendang Kurita yang sudah pupus harapan. Di sini sempat ada beberapa orang yang diajukan atau mengajukan diri untuk menggantikan posisi Hiruma, ada si Monta, Ishimaru, juga Musashi. Namun pada akhirnya, yang menggantikan posisi Hiruma sebagai quarterback, juga orang yang ditulis Hiruma dalam surat yang dirobek oleh si Mamori, adalah Sena Kobayakawa. Sena adalah quarterback cadangan dari Daemon Devil Badge. Sena pun berusaha untuk membakar semangat kawan-kawannya yang sempat down setelah Hiruma dijatuhkan. Pertandingan pun dimulai kembali. Kurita pun mengoper bola kepada Sena, tapi Bali malah ucul. Di sini untunglah Sena berhasil menangkapnya kembali. Namun di sini juga hampir saja Gao menerjang Sena jika tidak ditolong oleh si Komusubi. Komusubi yang berhasil menghentikan Gao untuk sepersekian detik berhasil memberikan Sena kesempatan untuk berlari keluar arena. Namun Sena terus gagal melakukan passing kepada Monta, bahkan Komusubi di sini sampai babak belur karena ia terus-menerus menghadang si Gao. Di sini bahkan Komusubi berusaha untuk membangkitkan kepercayaan diri Kurita kembali. Sena serta Komusubi pun berencana untuk menghadapi Gao dari depan secara langsung. Di sini ketika melihat perjuangan Komusubi, Sena juga rekan-rekannya membuat tekad kuat dalam diri Kurita bangkit yang tidak ingin kawan-kawannya bernasib seperti Hiruma. Semangat Kurita pun kembali bangkit dan sorot matanya pun berubah. Ia bertekad untuk melindungi para rekannya serta menghancurkan Gao. Dan disinilah pertarungan dua lineman SMA terkuat pun saling beradu power. Sena pun berhasil mendapatkan first down. Ketika pertandingan berlanjut, Sena baru menyadari bahwa para pemain Hakushu selalu fokus melindungi sisi samping, karena di bagian tengah sudah dilindungi oleh si Gao. Namun karena semangat Kurita telah bangkit dan ia mampu mengimbangi si Gao, Sena pun bisa maju dengan kencang sambil membawa bola. Bahkan ia berhasil melakukan passing sebelum Marco sempat merebut bola dari dirinya. Meskipun passing bolanya jelek, di sini Monta berhasil menangkapnya. Sena pun terus maju membawa bola dan melakukan passing karena hanya itu satu-satunya cara yang dapat ia lakukan. Nahasnya justru itu menjadi salah satu senjata yang mematikan, yaitu seorang quarterback dengan kecepatan 4,2 detik untuk 40 yard. Mereka pun berhasil mencetak touchdown dan kedudukan menjadi 32 untuk Hakushu dan 14 untuk Daemon. Di sini Gao bahkan mengakui kemampuan Kurita. Di tengah pertarungan sengit antara Kurita dan juga Gao, member Daemon Devil Badge lainnya berusaha untuk menghentikan pemain Hakushu agar tidak mencetak angka lagi. Bahkan Marco di sini berhasil ditaklukkan setelah dikeroyok banyak pemain di sini. Di sini akhirnya Daemon berhasil menghentikan serangan Hakushu, namun setelah itu Hakushu juga membalas dengan tendangan yang dilakukan oleh Mitsui Saburo. Bahkan Sena berhasil dihentikan oleh Marco di sini. Tak hanya itu, Kisaragi yang kembali bermain juga berhasil menggagalkan passing yang diterima oleh Monta. Hiruma Yoichi yang kedua lengannya diperban kini telah kembali ikut bermain. Sena, Monta, dan juga Taki pun dipasang beriringan, sedangkan Hiruma kembali ke posisinya sebelumnya. Di sini Kurita tidak mengoper kepada Hiruma, namun ia mengoper ke arah samping, yaitu ke arah Sena. Dengan dibantu oleh Taki dan juga Monta, Sena pun berhasil melesat maju dan mencetak touchdown. Kedudukan pun menjadi 20 untuk Daemon dan 35 untuk Hakushu. Di sini Sena menyadari bahwa Hiruma hanya bisa berdiri, namun ia tidak bisa membawa bola.
Sena pun menggantikan Hiruma untuk menahan bola yang ditendang oleh Musashi. Meskipun Sena sempat salah dalam menempatkan posisi bolanya, namun untunglah Musashi berhasil menendangnya. Setelah Hakusho berhasil maju 3 yard, di sini tak disangka ternyata Hiruma langsung maju dan berusaha merebut bola dari si Marco menggunakan tangan kanannya yang patah. Karena saking kaget dan juga paniknya, passing pun berhasil digagalkan. Hakusho pun membalas dengan melakukan tendangan. Karena Marco menduga bahwa Hiruma tidak akan bisa menangkap bola, bola pun ditendang ke arah Hiruma. Benar saja Hiruma tidak bisa menangkap bola tersebut. Untunglah Monta berhasil mengamankan bolanya. Di sini Hiruma memberikan Mamori kode bahwa ia akan melakukan long pass. Sontak Mamori pun terkejut, juga Suzuna serta orang-orang yang diberitahu arti dari kode tersebut. Suzuna pun kemudian memimpin para cheerleader untuk menyorakan long pass. Tak disangka ternyata Hiruma benar-benar melakukan long pass dengan tangan kanannya yang cedera. Setelah bertarung sengit di udara, akhirnya Monta berhasil mengalahkan Kisaragi dan berhasil mendapat first down. Tak lama pun Sena juga berhasil mencetak touchdown dan kedudukan menjadi 27-35. Di sini Kisaragi sempat menyinggung tentang Teikoku Gakuen yang merupakan sekolah dengan kemampuan terbaik di seluruh Jepang. Marco pun melesat maju menuju Hiruma yang tidak bisa melakukan apapun. Namun tak disangka tiba-tiba Kurita muncul. Ia bertukar posisi dengan Komusubi dan di sini Kurita berhasil menghentikan Marco. Bola pun direbut oleh Jumonji lalu ia mencetak touchdown. Setelah dijatuhkan oleh Kurita, di sini Marco mulai mengingat tentang masa lalunya ketika ia melihat pertandingan Teikoku Gakuen. Ia juga bertekad untuk mengalahkan Teikoku. Marco yang maju pun dibackingi oleh Gao. Di sini meskipun berhasil dijatuhkan, Hakusho berhasil mencetak first down. Bahkan beberapa saat berikutnya, Gao berhasil mengenai Kurita dengan serangan yang telak. Bahkan Marco berhasil mencetak touchdown. Di sini ketika Demon dihadapkan dengan dua pilihan, mereka teringat tentang teknik Shinryu Nagas yaitu Dragonfly. Demon pun menggunakan formasi Dragonfly dengan Sena yang berada di samping Hiruma. Di sini Hiruma menyebutnya Devil Dragonfly. Hiruma yang mendapat bola langsung mengoper kepada Sena. Sena pun berhasil memberikan operan dan berhasil ditangkap oleh si Monta. Dan dilanjutkan dengan Hiruma yang maju membawa bola hingga mendapatkan first down. Di sini Sena yang berhadapan dengan Gao sempat menerima serangan yang cukup telak hingga ia terpental. Di sini Marco juga sempat menyinggung tentang Aishil 21 yang asli yang berada di Teikoku Gakuen. Pertandingan pun berlanjut dan Sena maju dengan sangat kencang. Kali ini ia tidak menghindari Marco, namun ia justru menabrak Marco dari depan. Dan benar saja dengan power yang Sena miliki dengan kecepatan yang begitu tinggi, ia berhasil mencetak touchdown dan kedudukan menjadi 42-41. Untuk serangan penutup, Demon melakukan frontal attack. Di sini ketika Sena akan menerima bola dari Hiruma, tangan Sena serasa mati rasa karena menerima serangan dari Gao. Menyadari hal itu, Hiruma pun memutuskan untuk membawa bola tersebut sendiri. Di sini juga menjadi pertarungan yang sangat sengit antara Kurita dan juga Gao. Meskipun dengan susah payah, akhirnya Kurita berhasil menjatuhkan Gao. Dan Demon pun berhasil membalikan keadaan menjadi 42-43 dengan kemenangan di pihak Demon. Setelah pertandingan sengit di final turnamen Kanto tersebut pun, Demon Devil Pet keluar sebagai pemenang dan memenangkan tiket menuju Christmas Ball. Di sini ada beberapa member Teikoku yang menyaksikan pertandingan Demon. Ada Ibarada yang merupakan mantan anggota Bando Spider, dan ada juga Karin yang merupakan quarterback dari Teikoku Gakuen. Setelah pertandingan usai, Sena pun mendapatkan trofi penghargaan sebagai pemain MVP. Tapi karena tangannya masih mati rasa, trofinya pun malah jatuh dan hancur. Hiruma pun kemudian memberikan quotes kepada Sena yang kemudian Sena berkata bahwa mereka akan menang melawan Teikoku Gakuen dan menjadi juara nasional. Kalimat Sena itu pun kembali memeriahkan arena pertandingan. Dan diakhiri dengan diperlihatkan sang penyandang gelar Aishil 21 yang asli yaitu Yamato Takeru yang berada di Teikoku Alexander. Di ajang Christmas Ball mendatang akan menjadi pertempuran penentu yang akan mempertemukan Aishil 21 dari barat dan Aishil 21 dari timur untuk membuktikan siapa yang pantas menyandang gelar Aishil 21 yang sebenarnya. Dan itu tadi alur cerita dari final turnamen Kanto di Aishil 21. Seperti biasa, kalau ada yang salah atau ada yang kurang silahkan tambahi aja di kolom komentar. Oke, mungkin itu dulu untuk video kali ini dan sampai jumpa.